Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat sempat sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita dalam rangka untuk menghadiri kajian rutin yang biasa kita lakukan. Tujuannya adalah dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama kita secara bertahap, pelan-pelan, dalam rangka untuk supaya kita menjadi pribadi muslim yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita membahas tema umum pada pagi hari ini terkait tentang menggapai jalan keistiqomahan dalam beragama. Menggapai jalan keistiqomahan dalam beragama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah beriman dan sudah berusaha untuk taat, maka perjuangan kita dalam beragama ini masihlah terjadi. Kita harus mengiringi perjuangan kita dalam beriman dan bertakwa kepada Allah itu dengan keistiqomahan. Karena tanpa istiqomah, apa yang kita usahakan bisa jadi sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis sahihnya beliau mengatakan, wa inna rajul la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Bisa jadi seseorang itu beramal dengan amal penghuni surga. Artinya apa? Hidupnya diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga jarak antara dia dan surga itu dalam pandangan manusia itu tinggal 1 hasta. Jadi apa? Bahasa orang Jawa yang tinggal jemplung, Jadi apa? Karena begitu taatnya dia, selalu melakukan kebaikan. Namun apakah itu sudah menjadi sebuah garansi mesti nanti dia surga? Tidak. Rasulullah SAW beliau mengatakan, fayasbiqu alaihil kitab. Namun ternyata buku induk takdir itu mendahulunya. Artinya apa? Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa hamba ini itu akan berubah. Hamba ini tidak istiqomah. Sehingga apa? Sehingga tertulis di sana, karena sudah Allah ketahui dari sebelum menciptakan. Allah sudah tahu orang ini dulunya taat, tapi di akhir hayatnya nanti tidak taat. Akhirnya apa? Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulun nar. Lalu di akhir hayatnya dia beramal dengan amal penghuni neraka, lalu kemudian dia masuk neraka. Waliyadu billah. Dulunya dalam pandangan manusia sudah kayak ahlul jannah, seakan-akan dia itu sudah calon penghuni surga. Tapi ternyata apa? Tapi ternyata akhirnya dia juga masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka? Padahal dia juga melakukan kebaikan. Karena tidak ada keistiqomahan. Jadi setelah iman dan takwa itu yang kita butuhkan adalah istiqomah. Dan istiqomah itu adalah
ya, yang selalu harus kita usahakan, yang selalu kita perjuangkan. Kita ngaji ini juga bagian dalam rangka untuk menjaga keistiqomahan di dalam iman dan takwa. Sehingga di sini letaknya. Jadi istiqomah itu perjuangan tiada henti. Kalau kita ini mau istiqomah berarti kita harus terus berjuang. Nanti kita akan sampaikan kiat-kiatnya agar kita ini bisa istiqomah di dalam beragama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah urgensinya istiqomah. Tanpa keistiqomahan, apa yang sudah kita bangun itu bisa hancur kembali kalau kita tidak istiqomah. Makanya pentingnya di sini, ya, kita ini harus istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, landasan perintah kita untuk istiqomah itu banyak ayat. Kita ambil contoh semua ayat di dalam surat Hud ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini perintah kepada Nabi, tapi perintah kepada Nabi itu juga perintah kepada umatnya. Karena dalam ilmu usul fikih itu, ya, disebutkan al-amru ya bin nabi, al-amru bi ummati. Perintah kepada Nabi itu juga perintah untuk umatnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah teladan kita. Beliau sudah dijadikan oleh Allah itu adalah apa? Uswah hasanah, suri tauladan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, fastaqim kama umirta. Fastaqim, istiqomahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana kamu diperintahkan. Kamu diperintahkan apa oleh Allah? Istiqomahlah di jalan itu. Wa man taba ma'aka, bersama dengan orang-orang yang sudah bertaubat bersamamu. Siapa para sahabat? Istiqomahlah kamu wahai Muhammad meniti jalan bersama orang-orang yang sudah bertaubat denganmu, para sahabatmu. Istiqomah dalam ketaatan dan keimanan. Wala tadghaw. Nah, di sini ada larangan apa? Wala tadghaw, jangan kalian melampaui batas. Karena orang yang melakukan suatu amalan melampaui batas itu akan menyebabkan orang tidak jadi istiqomah. Ya. Contohnya apa? Sudah sering kita kadang singgung. Orang kalau pengen sholat malam semalam suntuk, ya, tidak istirahat, kira-kira nanti akan istiqomah? Tidak akan istiqomah, ya. Sholat tahajud mulai jam 12 sampai subuh, gitu ya. Kelihatannya bagus, ya. Tapi paling mentok 3 hari, ya. Karena habis itu kurang tidur mesti greges meriang. Ya, kalau udah greges meriang mesti tidak jadi istiqomah. Besoknya mesti, ya, apalagi kalau udah sepuh, ya, dibawa dokter langsung dibilang dokter, Pak, istirahat total di. Jadi apa? Gak jadi tahajud lagi. Ini kenapa? Karena dia itu melampaui batas. Kita ini dikasih keterbatasan oleh Allah, sehingga kita harus pahami ibadah ya tetap ibadah, tapi kita ini juga harus memperhatikan hak-hak yang lain. Jangan sampai ibadah apa? Melanggar atau menabrak hak-hak yang lain. Tubuh yang punya hak, keluarga yang punya hak, ya. Bukan kemudian ibadah harus nggak pikir keluarga, dan itu ya. Karena ibadah nggak mikir diri sendiri, ya. Maka apa? Maka itu bukan ibadah, itu adalah melampaui batas, dan itu adalah justru di apa? Murkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hulu, berlebih-lebihan, ya. Jadi kayak seperti itu. Wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu melihat apa yang kalian kerjakan, yang kalian perbuat. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lain dalam surat Surah. Di dalam surat Surah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum." Ya, ayat surah ayat 15. Allah berfirman, "Wastaqim kama umirta," dan istiqomahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana kamu diperintahkan. Wa la tattabi' ahwa'ahum, jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka yang tersesat.
Kenapa? Kalau kita ikut-ikutan, jadi ikut tersesat, akhirnya nggak istiqomah. Lah ini adalah perintah, ya, perintah dari Allah. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu saat ketika beliau ditanya oleh Sufyan Ats-Tsaqafi, ya, beliau ditanya, ya Rasulullah, kulli bil Islami ya qaulan la as'alu ahadan ba'daka. Wahai Rasulullah, katakan kepadaku suatu ucapan yang simpel ringkas di dalam Islam ini, yang aku tidak akan pernah meminta kepada seorang pun setelah Anda. Apa kata Rasulullah SAW? Kul amantu billah summastaqim. Katakan wahai Sufyan, ya, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah dalam iman tersebut. Ya, simple. Ya, kalau kamu iman, istiqomah dalam iman, selamat. Ya, jadi begitu. Sehingga apa? Nasihat yang sangat simpel, tapi ya dalam prakteknya butuh perjuangan yang luar biasa. Perjuangan tiada henti. Ya, jadi perjuangan tiada henti. Begitu pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anda sering kalau di khutbah Jumat mendengar khatib membacakan firman Allah dalam surat Ali Imran. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini artinya apa? Itu sebenarnya nasihat istiqomah dalam ketakwaan. Jadi apa? Jadi takwalah kamu dengan sebenar-benarnya. Dijelaskan oleh para ahli tafsir itu, takwa yang sebenarnya itu apa? Ayyudkara fala yunsa. Allah itu selalu diingat, tidak boleh dilupakan. Ya. Kemudian apa? Wa ayyuskara fala yukfa. Allah itu selalu disyukuri nikmat-nikmatnya, jangan dikufuri. Wa ayyuta'a fala yuksa. Allah itu selalu ditaati, jangan didurhakai. Itu artinya apa? Istiqomah. Ya, selalu syukur, ya, selalu zikir, ingat Allah, selalu taat kepada Allah. Itu istiqomah. Nasihat yang sangat simpel, perintah yang sangat simpel dari Allah. Jadi apa? Jadi yaitu adalah apa? Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya apa? Istiqomah dalam Islam. Ya, itu kunci kebahagiaan. Ya, makanya selalu kenapa dibaca oleh Rasulullah setiap beliau itu khutbah. Kenapa? Karena ini adalah kuncinya. Kalau orang itu istiqomah dalam iman, istiqomah dalam taat, mesti surga dan derajatnya tinggi. Ya, karena sudah kemarin kita bahas terkait surga dan neraka. Iman itu adalah kunci seseorang akan bahagia di akhirat. Dengan imannya dia bisa masuk surga. Amal solehnya, ketakwaannya itu akan menyebabkan dia ditempatkan di tempat yang mulia di dalam surga. Karena surga itu sudah kemarin kita bahas, tidak satu derajat. Surga itu ada 100 derajat. Ya, ada surga yang paling tinggi dan paling tengah, yang paling utama surga Firdaus. Bagaimana? Kalau Anda ingin ditempatkan di surga yang fasilitasnya itu adalah super, ya, semuanya, ya, maka apa? Maka ya Anda harus banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak amal solehnya. Nah, jadi kayak seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini perintah ya untuk istiqomah di dalam agama. Lalu keutamaannya orang istiqomah itu apa? Nah, orang yang istiqomah dalam iman dan takwanya, maka banyak sekali keutamaannya. Yang pertama, tanazzulu ala ahli istiqomati as-sakinah. Orang yang istiqomah itu akan mendapatkan ketenangan ya ketika dia nanti mau mati. Jadi orang yang istiqomah dalam iman dan takwa ketika mau mati itu tenang, diberi ketenangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat, dalam surat Surah itu kan sudah berfirman,
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengikrarkan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah, diikrarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diistiqomahi, mati dalam kondisi itu, maka kelak nanti ketika dia mau mati tatanazzalu alaihimul malaikah, maka nanti para malaikat itu akan turun menemuinya. Ini malaikat-malaikat pengiring yang akan mengiringi ruhnya, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Barra ibnu Azib. Jadi Barra ibnu Azib ini ketika meriwayatkan hadisnya itu riwayat Ahmad panjang sekali. Itu terkait perjalanan ruh dari mulai mau dicabut sampai ditempatkan di alam barzakh. Di situ disebutkan, jadi orang mukmin itu ketika mau mati, Bapak Ibu, dia didatangi oleh malaikat yang mengiringi, duduk di bagian depannya. Ya, dia membawa pakaian yang serba putih bersih, wajahnya tampak tampan, membawa kain kafan dari surga yang sudah dilumuri minyak kasturi. Dia duduk di bagian depannya, lalu memberikan kabar gembira, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu itu takut, orang mukmin. Kenapa? Kamu punya iman, kamu punya amal soleh. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih meninggalkan keluargamu, meninggalkan harta bendamu. Kenapa? Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Ya. Ini adalah Pak, diberi kabar gembira sehingga Pak, si mayit tersebut wajahnya tampak berseri-seri. Kenapa? Dia menyongsong ya kebahagiaan. Kan begitu. Disitulah baru nanti malaikat pencabut nyawa itu datang selalu di bagian atas kepala. Ya, malaikat pencabut nyawa selalu datang di bagian atas kepala. Dia mencabut nyawa seseorang karena ini orang mukmin, dicabut dengan halus, pelan-pelan, walaupun tetap sakit tapi ini halus. Setelah dicabut, rohnya itu segera direbut oleh malaikat yang mengiringi tadi. Rohnya direbut, dimasukkan kain kafan, lalu dibawa ke langit untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ini dibawa ke atas, bertemu dengan rombongan malaikat, maka karena mencium aroma wangi dari kain kafan tersebut, maka malaikat itu bertanya, ini ruhnya siapa? Ya, maka malaikat yang mengiringi tadi mengatakan, ada ruhu fulan ibni fulan, ini ruhnya orang ini, putra dari orang ini. Kan begitu. Sehingga kemudian sampai di langit dunia, ya, malaikat tadi mengetuk pintu langit dunia untuk dibukakan, lalu dibukakan, ya, sampai langit kedua, ketiga, sampai langit 7, kemudian dihadapkan oleh Allah dan Allah itu. Ketika Allah itu, ruhnya dibalikkan ke jasadnya di alam barzakhnya, di alam kuburnya. Disitulah nanti dia didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, didudukkan lalu ditanya dengan 3 pertanyaan. Ya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ya, maka apa? Dia bisa jawab. Akhirnya kemudian dilapangkan kuburnya, ya kan begitu. Kemudian dibukakan untuknya itu adalah pintu, ya, yang bisa membuat hawa surga itu masuk. Sehingga apa? Dia kemudian didatangi oleh orang yang berparas tampan, berbaju yang sangat bagus. Lalu dia bertanya, siapa kamu? Kok aura wajahmu seakan-akan membawa kebahagiaan? Maka kemudian orang yang datang tadi menjawab, saya adalah amal soleh. Jadi nanti kalau di alam kubur itu Bapak Ibu, Anda itu ditemani amal Anda masing-masing. Ya, tidak ditemui suami, tidak ditemui istri, apalagi anak cucu. Ya, jadi apa? Anda di sana itu ditemani amal Anda masing-masing. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang sumpah setia sehidup semati, itu global semuanya. Ya, jadi apa? Karena tidak ada itu. Ya, suami meninggal, istri tetap mulih, ya kan, tetap pulang. Kan nggak ada yang nunggu di kuburan seharian, kan nggak ada. Ya tetap pulang.
dengan itu. Apalagi suami, ya kan itu, istri meninggal besok nyari yang lagi, kan gitu. Nah, jadi apa? Jadi kayak seperti itu. Jadi apa? Jadi yang setia menemani kita itu ya amal kita masing-masing. Kalau amal baik ya tadi ditemani, ya diserupakan dengan orang yang berparas tampan, bajunya bagus, aromanya wangi, kan begitu. Setia menghibur sampai datangnya kiamat. Tapi kalau orang yang nggak iman, ya amal keburukannya yang menemani. Nah ini masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi istiqomah itu akan membuat orang ketika mau mati itu tenang, karena diberi kabar gembira, kan begitu. Kemudian keutamaan yang kedua, jadi keutamaan yang kedua, bahwasanya apa? Orang yang istiqomah dalam iman dan takwa itu adalah apa? Al-busra bil jannah. Dia mendapatkan kabar gembira masuk surga. Karena orang yang bisa masuk surga hanya orang yang iman dan dia punya ketakwaan, punya amal soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman dalam surat Fussilat ayat 30 tadi, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang sudah dijanjikan kepada kalian. Ya, maka ini adalah apa? Keutamaan dari yang namanya istiqomah, ya, kami itu. Kalau dalam surat Al-Ahqaf Allah itu berfirman, Al-Ahqaf ayat 13-14. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mereka mengikrarkan mengatakan Tuhan kami adalah Allah lalu istiqamah, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ulaika ashabul jannah, ya, khalidina fiha. Mereka itu penghuni surga, kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka amalkan, atas apa yang mereka perbuat dulu di kehidupan dunianya. Jadi orang yang istiqamah dalam iman dan takwa garansinya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang kedua. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, keutamaan istiqamah itu apa? Si'atul rizki di dunia. Orang yang dia istiqamah dalam iman dan takwa dikasih kelapangan rizki oleh Allah. Ini garansi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, di dalam surat Jin, ya, surat Jin ayat 16. Allah berfirman, wa allaw istaqamu 'ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Ya, kalau andai kata mereka itu istiqomah di atas jalan yang lurus, lasqainahum ma'an ghadaqa, niscaya kami akan memberi mereka itu air minum yang nikmat seger. Apa kaitannya? Ya, air minum dengan rezeki. Sahabat Umar bin Khattab, beliau menafsirkan ayat ini, aina makanal ma kanal mal, di mana di situ ada air, di situ ada harta benda, ada peradaban. Ya, contohnya apa? Contohnya itu kota Makkah. Makkah sebelum ditemukan Zam-Zam, apakah dia itu dinamakan kota? Tidak. Ya, Makkah yang tempat Masjidil Haram tersebut itu dulunya itu ya lembah, kanan kirinya gunung-gunung tandus, tidak ada suku Arab manapun yang mau tinggal di situ. Kenapa? Karena nggak ada kehidupan. Ya, tidak ada kehidupan. Suku Jurhum itu biasa lewat situ, tapi karena nggak ada air nggak mau tinggal di situ, dia pindah lagi. Tapi ketika Ibunda Hajar bersama Ismail sudah menemukan Zam-Zam sudah muncul, maka apa? Maka suku Jurhum kemudian minta izin untuk tinggal bersama mereka berdua di Makkah. Ya, maka apa? Di situ muncul kemudian peradaban. Ya, dari situ kemudian nanti dibangun Masjidil Haram oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
ya kan begitu, yang sampai saat ini selalu diziarahi. Selagi masih ada Islam, Ka'bah itu masih akan tegak. Ka'bah itu akan bisa dihancurkan nanti kalau sudah nggak ada orang yang menyebut nama Allah. Kalau sudah nggak ada orang muslim, ya itu baru bisa dihancurkan. Kalau selagi masih ada orang mukmin, Ka'bah akan selalu berdiri tegak. Coba bayangkan, itulah penafsirannya Umar bin Khattab. Bahwasanya Pak, kalau kita ini istiqomah di dalam iman dan takwa, gak mungkin kita nggak dikasih kelapangan rezeki itu, gak mungkin, mustahil. Ya, mesti akan dikasih kelapangan rezeki. Kenapa? Keumuman dari firman Allah dalam surat Al-A'raf itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ya, andai kata penduduk satu negeri itu beriman dan takwa, niscaya oleh Allah kami bukakan keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Langit yang menurunkan berkah, buminya menumbuhkan dan mengeluarkan keberkahan. Kenapa? Iman dan takwanya, istiqomah dalam iman dan takwa. Kita ini Bapak Ibu, seringnya rezeki kita ini seret, itu karena dosa-dosa kita. Ya, kata Rasulullah SAW, wa inna rajul la yuhramu min rizqihi bidzambin yusibu. Seseorang itu terkadang terhalangi dari rizkinya itu karena dosa yang ia perbuat. Ya, jadi dosa yang kita perbuat itu jadikan rezeki kita ini seret. Kenapa? Karena kita ngaku beriman, diuji oleh Allah. Aku beriman kok kamu ya suka berbuat dosa. Mengapa? Rezekinya dibikin seret oleh Allah. Ya, supaya apa? Supaya dia itu sadar diri. Jadi sadar diri. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa? Jadi dikasih kelapangan rezeki ya. Kemudian yang selanjutnya, di antara keutamaan dari istiqomah itu apa? Al-insirafu fis sadri wal hayah at-thayyibah. Orang yang istiqomah itu akan selalu bisa menghadapi kehidupan dengan lapang dada, dikasih kehidupan yang lebih baik di kehidupan dunianya. Ya, dia itu bisa menghadapi kondisi apapun itu dia bisa lebih siap. Ya. Jadi nggak mudah putus asa, ya kan begitu? Ya, ketika berjuang kok suatu saat dia gagal, maka dia itu sabar. Ketika dia ditimpa sesuatu yang nggak mengenakan, dia sabar. Ketika dikasih kenikmatan, tidak lupa daratan, dia tetap bersyukur. Ya, itu adalah orang yang istiqomah. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal soleh, ya, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman. Nah, coba lihat. Ya, syaratnya itu selalu dua Bapak Ibu. Iman amal soleh, iman takwa. Ya. Jadi apa? Jadi siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya kami akan memberi kehidupan yang baik bagi mereka di kehidupan dunianya. Mesti dikasih kehidupan yang lebih baik. Ya, ini janjinya Allah. Syaratnya apa? Iman dan amal soleh. Iman yang bener, amal soleh yang bener. Ya, kalau cuma ngaku-ngaku, ya, itu akan membawa kesengsaraan. Ya, mengaku iman, ya, tapi suka mengingkari janjinya kepada Allah. Ya kan itu, mengaku asyhadu an la ilaha illallah, jadikan zikir la ilaha illallah, tapi sedekah laut jalan, sedekah bumi jalan, ya, minta yang namanya apa, penglaris tanpa di Gunung Serandil, lihat ya.
Jadi apa? Lu ngakunya kok la ilaha illallah kok masih syukurnya kepada Nyi Roro Kidul, kepada sing bau reksa desa, ya kan, itu dari para jin. Ya, panen padi masih bikin ingkung untuk Dewi Sri, itu mengingkari janjinya kepada Allah, mengingkarnya la ilaha illallah jadikan dzikir, ya. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Dengan itu kan? Tapi ternyata apa? Cuma di lisan, tidak dipraktekkan dalam kehidupan. Ya, maka apa? Ngakunya juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, ngaku bahwa katanya Muhammad itu idolanya, Muhammad itu panutannya, tapi dalam ibadah masih sering mengada-ngada. Ya kan tidak? Maka apa? Malah sekarang itu banyak katanya sholawatan malah koplo lagi. Ya kan tidak? Masya Allah, jingkrak dikir sampai jingkrak. Ini ajarannya Nabi Muhammad atau ajarannya setan? Ya begitu. Maka janjinya apa? Kalau orang dah kayak seperti itu, walam yang kudu ahdallahu wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan, ya, min ghairihim yakhudhu ba'da ma bi'aidihim. Kalau mereka itu sudah mengingkari janjinya kepada Allah, janjinya kepada Rasulullah, maka Allah kuasakan kepada mereka musuh dari selain mereka. Artinya apa? Musuh Islam, dia bukan orang muslim, menjajah, menguasai umat Islam dan akan mengambil apa yang dimiliki oleh umat Islam. Sumber daya alamnya diambil oleh mereka. Ya, kita ini katanya negara kaya sumber daya alam, tapi kok orang makmur. Dengan begitu, ya, kekayaan alam dikasihkan oleh kepada asing dan asing. Dengan begitu, jadi itu berarti keislaman kita ini perlu kita koreksi kembali. Mungkin kebanyakan dari kita ini cuma ngaku Islam, tapi belum konsisten dan komitmen dengan Islam. Sehingga masih apa? Kekayaan kita masih dimiliki oleh mereka, bukan untuk kita. Padahal kita yang memiliki. Malah kita ini jadi buruh di negeri sendiri. Ya kan gitu? Nah, ini adalah apa? Ini muskilah. Ini problematika. Nah itu kenapa? Karena tadi janjinya Allah kan ujar, siapa yang iman benarnya, amal solehnya, kasih kehidupan yang lebih baik di kehidupan dunianya. Lalu kalau akhiratnya gimana? Walanadziyannahum ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun, dan benar-benar kami akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik dari yang mereka amalkan. Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka dengan surga dan fasilitasnya. Rumahnya di surga itu tidak seperti rumah kita di dunia yang tipenya itu adalah mungkin sangat kecil, ya, tipe 36, kan? Tipe 45, tipe 50 kan, ya. Kalau di surga itu kemarin sudah kita bahas, ada orang yang dibikinkan tenda dari mutiara, ya, tingginya 70 mil, lebarnya 70 mil. Masya Allah. Ya kan gitu, ya. Ada yang tingginya 40 mil, lebarnya 40 mil. Tenda tapi dari mutiara. Itu bikinnya kayak apa? Ya hanya Allah saja yang tahu, kita hanya bisa bayangkan. Ya kan gitu. Itu baru tempat tinggalnya. Ada yang tempat tinggalnya batu batanya itu emas. Kalau kita kan paling batu bata dari Adipala. Ya kan gitu ya. Ini batu bata emas, batu bata perak. Ya. Jadi apa? Jadi dibalas yang lebih baik lagi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka iman dan amal soleh dan istiqomah. Dan sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kiat untuk meraih istiqomah. Kalau kita pengen istiqomah itu harus kayak apa sih yang kita usahakan? Yang pertama itu apa? Al-ijtihadu wal mujahadah. Harus kesungguhan, ada kesungguhan, ya. Berarti apa? Kalau Anda pengen istiqomah itu harus ijtihad wal mujahadah, diusahakan dengan penuh kesungguhan. Pengen istiqomah ya berarti usaha, kata orang Jawa itu sing mempeng, ya, sing semangat, ya.
Jangan kemudian semangatnya itu cuma kata orang Jawa bilangnya rok-rok asem. Ya, asem kalau udah tua itu kan digoyang-goyang rontok semuanya. Dia semangatnya ketika di awal saja. Habis itu sudah ya. Itu berarti tidak istiqomah. Ya. Tidak apa? Istiqomah itu butuh yang namanya kesungguhan yang selalu diusahakan. Ya, berat. Istiqomah itu memang berat Bapak Ibu. Anda disuruh sholat berjamaah itu berat enggak? Berat. Karena ada kalanya iman kita ini lagi turun. Ya, berangkat ke masjid itu tubuh itu kayak digondeli ya. Ibaratnya apa? Dikasih beban mungkin 2 kintal. Berat banget tubuh untuk dibangunkan. Ya, itu karena apa? Iman kita ini lagi turun. Ya, jadi kayak seperti itu. Sehingga apa? Butuh perjuangan. Ya, bismillah. Ya, semangat. Ya, supaya apa? Supaya setan yang narik-narik kita ini kabur dia. Ya, jadi kayak seperti bukan kita turuti. Kalau kita turuti, Anda tidak jadi istiqomah. Ya, maka apa? Harus ada unsur yaitu apa? Al-ijtihadu wal mujahadah. Landasannya apa? Landasannya firman Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, yang itu lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan menunjukkan dia pada jalan kami. Dikasih kemudahan oleh Allah. Asal kita ini serius, Allah akan berikan jalan kemudahan. Kalau kita ini asal-asalan, ya Allah tidak akan memberikan jalan kemudahan. Ya, kalau kita ingin dapat keistiqomah harus sungguh-sungguh. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, ini adalah apa? Ini konsepnya yang kiatnya yang pertama. Harus ada kesungguhan ya dan mujahadah. Yang kedua, kalau kita ingin istiqomah Bapak Ibu, yang kedua itu harus al-istighalu bil ilmi syar'i wa thalabi. Selalu menyibukkan dengan ilmu agama, ilmu syariat, dan selalu mencari nambah ilmu, nambah wawasan supaya pada istiqomah. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bil ilmi yu'rafullah wa yubad. Dengan ilmulah Allah itu disembah dengan benar, dan Allah itu ya apa? Allah dikenal dan Allah itu disembah dengan benar. Itu dengan apa? Ilmu. Wa yuzkaru wa yuwahhad. Dengan ilmu lah Allah itu ditauhidkan, dan Allah itu ya jadi apa? Diingat terus, selalu diingat, selalu ditauhidkan. Orang yang tidak mentauhidkan Allah itu karena apa? Kadang nggak punya ilmunya. Kayak tadi dikirnya la ilaha illallah, tapi masih sedekah bumi, sedekah laut, ya masih dijalankan. Karena apa? Nggak punya ilmunya. Ya, jadi tidak ilmunya. Apalagi kalau sama tokohnya dibumbu-bumbui. Loh, ini kan syukur, kan itu kan? Ya, pakai dalil lagi. Jadi apa? Jadi la yaskurillah man la yaskurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah kalau nggak berterima kasih kepada manusia. Kan beda? Berterima kasih kepada manusia itu kan juga ada caranya. Kan beda? Bukan dengan sedekah kayak seperti itu. Ini sedekah kepada Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu apamu? Ya kan? Sudah bantu apa sama kamu? Ya kan kayak begitu. Nah, ini permasalahannya. Ya, jadi apa? Jadi orang zaman sekarang itu ingin melegalkan budaya-budaya yang jelas-jelas melanggar syariat itu dibumbui dengan dalil-dalil agama. Oh, karena apa? Tokoh agama kan mesti punya dalil. Ya kan begitu. Tapi dalilnya itu asal Joko sampun bawa golok. Nah, jadi apa? Disambung-sambungin. Ya kan itu. Akhirnya apa? Orang nyambung kok. Ya gitu ya. Jadi kayak seperti itu. Ya, ini adalah faktanya. Jadi faktanya. Nah, jadi kayak seperti itu. Jadi apa? Jadi dengan ilmu Allah itu dikenal, Allah itu disembah. Dengan ilmu Allah selalu diingat, dan Allah itu selalu ditauhidkan. Wa yuhmad wa yumajjad.
Dan dengan ilmu lah Allah itu dipuji dan Allah diagungkan. Itu apa? Kalau kita nambah ilmu. Kalau dengan nambah ilmu akhirnya tertantang untuk mengamalkan, akhirnya kita istiqomah. Kalau kita nggak nuntut ilmu, kebanyakan masyarakat itu banyak nuntut ilmu agamanya atau tidak? Tidak. Ya, insya Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu rutin dalam satu pekan itu ngaji, itu imannya lebih terjaga, agamanya lebih terjaga daripada yang ngajinya itu cuma tahunan. Ya, ngajinya itu cuma momentum, Isra Mi'raj, Maulud Nabi, kan itu tahun baru Muharram, kan itu kan mendatangkan ustadz pun yang ustadznya istilahnya apa? Cuma pinter guyon, kan gitu ya. Ya, ilmunya nggak ada, ngajinya sudah mulai jam 10 selesai jam 12, setahun cuma 2 jam. Ya, itu pun nggak tahu ilmunya isinya berapa. Tapi kalau kita rutin di musola-musola kita, di masjid-masjid kita, selalu kita ngaji, maka Pak insya Allah mesti lebih istiqomah dalam menjalankan Islam. Itu sudah teruji. Jadi sudah teruji. Orang yang banyak masalah dalam beragama itu karena apa? Yang ngajinya kayak tadi. Ya, jadi kayak gitu. Maka Pak, di sini letaknya. Dengan ilmu lah ya kita ini bisa istiqomah. Maka apa? Terus belajar dan belajar. Ya. Karena apa? Karena nggak ada berhentinya. Kemudian yang selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kiat untuk istiqomah itu al-ikhlasu fil ilmi wal amal. Ikhlas dalam menuntut ilmu dan dalam beramal. Salah satu kiat untuk istiqomah itu keikhlasan. Karena kalau ikhlas itu kan hanya berharap ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berharap sesuatu kepada manusia. Tidak pengen dipuji, tidak pengen dilihat. Tujuan bukan Allah. Ya, kayak apapun kalau aku masih bisa, saya masih bisa melangkahkan kaki berangkat menuntut ilmu, berangkat. Karena tujuannya bukan ingin dilihat orang, bukan ingin dipuji orang. Orang yang dia ikhlas, ya, bisa menjaga keikhlasannya, lebih bisa istiqomah. Kenapa? Karena tadi dia tidak pernah ada pamrih terhadap manusia. Ya, urusan ngaji tetap berangkat. Ya, asal nggak sakit tetap berangkat. Kan gitu. Kenapa? Tujuannya adalah Allah. Tapi kalau orang ngaji itu karena pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, ketika nggak dilihat orang budal. Dengan itu, ketika dia tidak dipuji orang, ya tidak berangkat. Kenapa? Akhirnya istiqomah? Ya tidak. Kenapa? Mesti dia terhenti. Ya, mesti dia terhenti. Makanya apa? Keikhlasan itu akan menunjang dan menopang keistiqomahan. Ya, jadi kayak seperti itu. Maka apa? Maka di situ pentingnya ya kita ini diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk istilahnya ikhlas. Fa'aqim wajhaka ya lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah wajahmu Muhammad ya kepada agama yang lurus. Ini Pak, fokus di situ. Mengapa? Muncul keistiqomahan. Kemudian yang selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara yang bisa ya menopang dan menunjang istiqomah, berdoa. Jangan pernah lupa Anda berdoa keistiqomahan. Kan begitu? Ya. Dan ini banyak sekali doa-doa yang diajarkan, termasuk Al-Fatihah itu juga doa istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa minta keistiqomahan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami pada jalanmu yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang mereka Anda murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Itu doa apa? Minta istiqomah di atas agama Allah yang lurus. Ya, maka itu selalu kita minta. Minimal sholat wajib kita 17 kali kita baca mesti.
Ya kan itu doa istiqomah sebenarnya. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan doa-doa yang lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, kemudian Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Itu semuanya adalah memohon keistiqomah dalam iman dan ketaatan atau takwa. Jadi selalu berdoa ya untuk memohon keistiqomahan di dalam iman dan ketakwaan. Kemudian yang selanjutnya Ibu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menopang yang namanya keistiqomahan itu dengan apa? As-suhbah as-shalihah, yaitu apa? Pertemanan yang baik. Cari teman yang baik, teman-teman yang bisa mendukung Anda untuk istiqomah. Ya, ini hati-hati. Karena apa? Karena apa? As-sahibu atau yang namanya al-khalilu jalla. Kan gitu? Teman itu banyak narik. Narik apa itu? Ya narik kepada tujuannya dia kan gitu. Gak usah jauh-jauh lah jenengan. Ya. Biasanya kalau hari Minggu ini kan sepuh-sepuh dan senengannya pit-pitan. Bener gak? Ya, senengannya pit-pitan. Ya, akhirnya ngaji ini libur karena pit-pitan. Ya, pit-pitan itu boleh, sehat itu penting. Tapi jangan sampai ngalahkan ngaji. Ya, biasa ngaji kayak gitu ya. Sekarang punya grup pit-pitan. Ya, akhirnya apa? Yuk, udah yuk, nah, sokar aja. Lo kan itu kan pit-pitan. Dengan beda, akhirnya apa? Gak istiqomah ngajinya. Berarti menunjukkan teman ini jalan narik pelan-pelan untuk supaya kita gak istiqomah. Nah kalau teman sudah kayak seperti itu, harusnya kita berteman itu warnai mereka untuk ikut kita, bukan kita yang terwarnai. Ya, aku petanya habis ngaji lah, gitu kan gitu. Aku ngaji di sini. Ya, ada orang yang sekolah Buddha Dewi, kan ya, udah sana berangkat sendiri. Kayak begitu, jangan kita malah ikut-ikutan. Ya, itu pertemanan itu, ya, itu adalah celah. Ya, banyak menarik kita, ya, dari ketaatan. Makanya Pak, itu harus diwaspadai. Makanya, kenapa Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang beliau mengatakan bahwasanya al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dari teman akrabnya, agama teman akrabnya. Kita ini banyak tergantung dari agama teman akrab kita. Maka hendaknya kalian perhatikan siapa yang mau jadi temannya. Kalau teman kita ini agamanya kuat, insya Allah kita akan terbawa. Ya, kalau teman kita suka ngaji, kira-kira dia ngajak nggak untuk ngaji? Mesti diajak. Ayo ngaji sana yuk. Pasti nggak mungkin enggak. Ya, nah kalau teman kita nggak pernah ngaji, senangnya cuma pit-pitan, ya mesti ngajak pit-pitan. Ya, sudah pit-pitan, kemudian sepedanya dikasih radio dangdut kopi, boleh kan ya? Asik ya. Sehingga apa? Sehingga di situ yang ada bukan zikrullah, tapi setan terus itu. Ya, rodanya berputar bersama dengan setan. Ya, jadi kayak begitu. Jadi gimana mau istiqomah? Dia akhirnya senengnya itu dengan itu, ya kan gitu. Sehingga apa? Di sini. Jadi apa? As-suhbah as-shalihah, pertemanan yang baik itu untuk menjaga keistiqomahan. Kemudian yang selanjutnya ma'asyiral muslimin itu adalah at-tawassut wal i'tidal. Ya, pertengahan di dalam beramal, jangan berlebih-lebihan, jangan meremehkan. Sedang-sedang baik kata orang Jawa. Ya, sedang-sedang saja. Ya, waktunya ibadah ya ibadah, waktu istirahat ya istirahat. Ya, jangan waktu istirahat dipakai ibadah. Lihat gitu, nanti rusak tatanan kita. Ya,
Kita di malam hari butuh waktu tidur, ya sebagian untuk tidur, sebagian untuk ibadah. Tanpa mengurangi waktu tidur kita tetap bisa beribadah kepada Allah. Itu akan lebih bisa menjaga istiqomah. Ya, kalau kita ini istilahnya apa? Tidak menjaga itu, maka apa? Mesti kita nggak istiqomah. Maka kata Rasulullah SAW itu di dalam sebuah hadis itu adalah apa? Wala yusaddaddina ya ahadun illa ghalaba. Tidaklah seseorang itu berlebih-lebihan memberatkan diri dalam beragama ini kecuali pasti dia itu akan dikalahkan oleh agama. Artinya kalau Anda itu ingin memberatkan diri Anda dengan ketaatan, sholat malam semalam suntuk, berapa lama Anda bisa kuat? Karena begitu, ya. Anda ini belum terlatih, ya, jadi belum terlatih tahajud di sepertiga malam terakhir, ya. Kok kemudian semangatnya lagi menggebu-gebu, aku pengen tahajud, ya bisa bangun sekali 2 kali, ya. Apa setelah itu? Libur. Oh ternyata tahajud itu berat ya. Oh gitu kan? Akhirnya apa? Berhenti. Makanya ibadah itu kan sudah sering kita sampaikan. Dalam ibadah sunnah itu Bapak Ibu, cari ibadah yang ringan tapi yang bisa harapan itu kita lakukan istiqomah terus, ya. Nggak mesti harus yang utama itu kita main dulu, belum tentu, karena kita bisa jadi utama secara umum dalam syariat, tapi bagi individu belum tentu utama. Kita ini harus bisa mengukur kemampuan kita masing-masing. Anda itu sanggupnya mana? Yang wajib kan jelas. Ini yang sunnah ini apa? Amal Anda itu apa? Para sahabat itu beda-beda Bapak Ibu. Mereka itu tahu apa kondisi mereka sendiri. Umar bin Khattab, beliau itu kurang tidur itu gak ada masalah. Beliau itu tahajud di sepertiga malam yang terakhir. Abu Bakar, beliau gak seperti itu. Beliau tahajudnya di sepertiga malam terakhir itu sedikit. Ya, sahabat Abu Hurairah itu diwasiati Rasulullah SAW itu bukan tahajud bukan, witir sebelum tidur. Kenapa? Karena Rasulullah melihat paling cocok bagi Abu Hurairah itu. Kenapa? Abu Hurairah itu penuntut ilmu. Sehingga apa? Puasanya bukan puasa ayam apa? Puasanya bukan puasa Senin Kamis. Abu Hurairah wasiatnya Abu Hurairah itu wasiatnya ayamul bid. Cuma ayamul bid. Sholat sunahnya di siang hari apa dia? Sholat duha. Cuma 3 itu. Beliau ceritakan sendiri dalam hadis riwayat Bukhari, Ausani Khalili bi thalas. Kekasihku yaitu Rasulullah itu mewasiati aku 3 amalan. La ada'ahunna ba'da. Aku tidak pernah meninggalkan 3 amalan ini sepeninggal Nabi. Tak jalankan terus. Karena itu wasiatnya Nabi. Apa itu? Yaitu an utir qabla an aqul. Aku diwasiati witir sebelum tidur. Paling gampang kan? Sebelum tidur Anda butuh witir, ya, rutin. Ya, itu akan jadi amal soleh yang luar biasa. Karena amal soleh yang bermanfaat bagi kita itu yang istiqomah. Dan gitu. Kemudian apa? Wa usalli rakaat duha, dan aku diwasiati 2 rakaat sholat duha. Ya kan begitu. Wa asuma likulli syahrin salasati ayyam. Aku diwasiati untuk puasa 3 hari dalam 1 bulan. Yaitu puasa ayamul bid. Ini yang paling cocok. Lah Anda itu yang bisa mengukur diri Anda sendiri. Kira-kira aku pilih amalan apa ini sholat ini? Jadi sholat sunnah ini. Udah, aku ambil ini aja. Sudah rutinkan. Insya Allah kalau Anda bisa merutinkan, pasti nanti akan Anda merasakan perubahan dalam diri Anda. Ya, jangan kayak apa? Jangan kayak seperti orang itu yang serahkan, pengennya diayai kabeh. Diayai kabeh itu pengen dijalankan semuanya. Ya, tapi ujung-ujungnya pengennya rono rene, tapi akhirnya orang rono rene. Pengennya kesana kemari, pengen dapat ini, tak dapat itu, tapi akhirnya la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Jadi orang rono orang ini. Ya akhirnya mau gini aja gitu ya. Kayak istiqomah. Nah di situ, jadi Bapak Ibu bisa mengukur kemampuan Anda sendiri-sendiri. Sholat sunnah, puasa sunnah yang bisa saya jalankan itu apa? Ya,
ambillah untuk jadi amal keistiqomahan, nggak usah mulu-mulu. Nah, ini pentingnya, yaitu at-tawassul wal i'tidal. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sampaikan, al-iksaru min qiraatil Qur'an, banyak membaca dan mentadaburi Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan ya, bahwasanya inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini itu akan menunjukkan ya kepada jalan yang lebih lurus. Asal Anda mau membaca dan mentadaburi, pun sepuh-sepuh di rumah punya Al-Qur'an terjemah, dibaca ya, dibaca terjemahnya, direnungi. Kalau tidak paham ini maksudnya gimana, tanyakan kepada yang lebih alim ya. Insya Allah akan banyak mengisi waktu Anda ya dengan ketaatan. Di situ akan ada ya istilahnya perubahan dalam diri Anda. Saya benar-benar merasakan Bapak Ibu, saya dulu mulai fokus senang dengan ilmu agama. Saya dulu cita-citanya itu bukan jadi seorang ustadz, itu nggak pernah terpikir saya itu senangnya, saya tuh cita-citanya dari kecil militer. Makanya kalau dunia militer di Indonesia itu saya banyak pelajari sampai saat ini. Ya kan, pergerakan militer itu saya saya amati benar. Kenapa? Itu cita-cita saya. Senangnya saya itu pelajarannya dulu tuh umum. Ya, saya dari SD, dari SMP itu senangnya saya umum. Ya, matematika, fisika, kimia, biologi, IPA itu senang saya. Ya, kok bisa salah jurusan jadi agama? Ya, itu cara Allah gitu ya. Jadi cara Allah. Jadi saya itu sempat dari lulus SMP karena saya itu orang nggak punya, jadi orang miskin. Jadi bapak saya itu nggak bisa nyekolahkan. Jadi nggak bisa nyekolahkan sampai 2 tahun saya nggak sekolah. Jadi 2 tahun saya nggak sekolah, sehingga saya maksa bapak saya untuk saya harus sekolah. Ketika saya maksa sekolah itu saya dibiayai sementara oleh nenek ketika itu. Ya, jadi dikasih duit nih buat modal. Nah, ketika itu sekolah swasta yang istilahnya masih buka, itu tinggal sekolah pondok. Jadi sekolah pondok, walaupun saya nggak pondok, saya santri kalong gitu ya. Cuma itu sekolahnya itu sekolah semi NU di lingkungan saya, semi NU, semi gontor. Jadi gaduh-gaduh gitu, memadukan antara gontor dan NU kan begitu. Sehingga mata pelajarannya itu 24 mata pelajaran dalam satu pekan. Kebanyakan itu semuanya agama ya. Pusing saya itu Bapak ya. Jadi masih ingat saya tuh kelas 1 SMA aliyah ketika itu. Aliyah itu semester 1 itu saya ranking 2 dari belakang. Ranking 2 dari belakang. Kenapa? Memang nggak bisa sama sekali agama itu. Tapi karena saya ingin menunjukkan kepada bapak saya bahwa anakmu bisa loh Pak. Ya kan ini. Saya di situ akhirnya belajar sama Mbah Yai. Saya datangi Mbah Yai saya, Mbah, saya diajarilah nahwu sorot. Ya kan itu. Ayo ini, ya kan itu diajari. Dari situ kemudian Mbah Yai ngajari saya nerjemah Al-Qur'an pakai bahasa Jawa. Ya, itu masih hafal tuh saya. Alhamdulillah segala puji iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamin akan mengerani alam kabeh. Dengan gitu itu pakai nahwu, pakai sorot gitu ya, kayak dalang gitu ya. Apal itu Bu saya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari situ saya baru berinteraksi, Masya Allah, itu merubah jalan hidup saya. Jadi saya satu-satunya muridnya Mbah Yai ya. Mbah Yai saya itu yang sampai lulus khatam baru beliau itu dari mulai trukah gitu ya. Dari mulai beliau itu mengajari dakwah di masyarakat saya, nerjemah Al-Quran, muridnya itu yang lulus sampai Al-Fatihah sampai Anas itu cuma saya. Makanya saya itu murid yang sangat disenangi sama Mbah Yai. Kalau saya balik ke pondok itu kalau nggak sowan sama Mbah Yai, bapak saya dimarahi. Kenapa? Saya itu didoakan khusus sama Mbah Yai. Ya. Jadi
Berarti di antara Allah memberikan pintu ilmu itu di antara ya bisa jadi dari doa ketulusan Mbah Yai saya. Ya. Itu benar tuh, kalau saya mau datang itu Mbah, besok saya mau berangkat ke pondok Mbah, gitu ya. Doakan khusus, ya kamu amini. Begitu Mbah Yai, kamu amini. Ya, Mbah Yai yang mendoakan, saya mengamini. Ya, jadi itu ketulusan. Dia bukan apa-apa saya, tapi dia itu sangat memperjuangkan saya. Ya, jadi apa? Jadi ternyata dari interaksi saya dengan Al-Quran tersebut itu merubah jalan hidup. Sehingga Pak, disitulah saya muncul kecintaan, ya, muncul kecintaan dan muncul kebahagiaan, dan itu yang akan menopang kita istiqomah, Bapak Ibu. Ya, maka apa? Jangan lupa baca Al-Quran dalam setiap hari, ya, nggak usah banyak-banyak, ya. Anda baca sambil ditadabburi, ya. Kan sekarang ada terjemah, ya kan? Mereka dibaca, direnungkan. Ya, Pak, insya Allah mesti kalau Anda jalani 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mesti Anda akan merasakan perubahannya. Ya, yakin saja. Dan saya sudah merasakan. Ya, sehingga ketika itu saya banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dengan agama. Yang dulunya saya senangnya umum, ya, maka apa? Saya berubah jadi agama. Makanya sampai kemudian sekolah itu saya kelas 2 itu sudah mulai apa, rankingnya naik. Kelas 2 itu saya udah ranking 5, ya. Kelas 3 saya udah ranking 1, mengalahkan yang anak pondok, padahal saya nggak pondok, ya. Karena apa? Karena saya merasakan ada semangat baru untuk menuntut ilmu agama, mengalahkan anak-anak yang fokus di pondok. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat-kiat untuk bisa istiqomah dalam beragama. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator, ya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Semoga bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, tadi dikatakan bahwasanya orang yang istiqomah atau tidak sudah tertulis di buku langit atau buku Lauh Mahfuz. Pertanyaan saya begini Pak, apakah kalau orang sudah tertulis itu tidak istiqomah, artinya dia tidak akan rutin menjalankan perintah agama, kita membiarkan saja, oh sudah takdir gitu loh, atau kita berusaha untuk merubah yang sudah dituliskan oleh Allah tadi, oh, orang ini tidak istiqomah, kita bisa merubah takdirnya supaya menjadi istiqomah. Apakah bisa atau tidak? Karena sini sudah tertulis di buku langit gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila orang itu jika masih muda, biasanya muda istiqomah, tapi setelah menuju usia 40, 45 sampai 50 dia tidak istiqomah karena sakit-sakitan. Ini terjadi pertama, apakah ini karena dosa ataukah karena sudah takdirnya Pak Ustaz, sehingga dia hanya istiqomah di waktu mudanya namun di akhir tuanya jadi tidak istiqomah, atau sebaliknya Pak, pada masa mudanya tidak istiqomah tapi di akhir hidupnya malah istiqomah. Apakah ini juga suatu takdir atau memang ada unsur yang lain Pak? Mohon dijelaskan. Sekian Pak apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan yang pertama, takdir itu rahasia Allah. Kita tidak tahu takdir kita masing-masing. Kita hanya bisa beramal dan beramal, dan masing-masing kita akan menyongsong takdir kita masing-masing. Artinya apa? Artinya semuanya itu akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan yang ditakdirkan. Dan yang perlu Anda ingat, takdir itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Urusan kita itu adalah beramal, berusaha, ya kan itu. Kalau urusan dunia bekerja,
ya, maksimalkan potensi kita untuk menuju takdir kita, ya kan tidak? Ya, takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Pak, di dalam sebuah hadis itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum ya min nafsin illa waqad qulima mansiruha minal jannati wan nar." Tidak ada satupun dari kalian kecuali sudah diketahui oleh Allah di mana tempatnya, di surga atau di neraka. Kan begitu. Bah, kalau sudah diketahui kayak begitu dan sudah ditentukan oleh Allah gitu, ya untuk apa amal kan gitu. Para sahabat sehingga bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana amal?" Wahai Rasulullah, nah kalau memang kita sudah kayak seperti lah, untuk apa kita beramal? Oh, surga dan neraka sudah ditentukan, dengan itu ya. Bagi apa? Nah, untuk apa kita beramal? Kan begitu. Apalah nantakin? Tidakkah kita cukup istawakal lah, pasrah wae ngene Gusti Allah. Dengan gitu, itu para sahabat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW, "La, udah. Imalu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Ya, beramallah karena masing-masing akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan takdirnya. Anda takdirnya baik, Allah akan mudahkan jalan kebaikan dengan cara tadi, usaha, amal, dimudahkan jalannya. Sehingga kalau Anda sekarang ini ngaji, insya Allah itu berarti Anda menuju takdir baik Anda. Ya, jadi kayak begitu. Itu yang pertama. Jadi jangan pernah kita istilahnya apa? Kemudian merasa karena adanya takdir kemudian kita pasrah, itu tidak boleh. Itu kelompok namanya Jabariyah, ya, kelompok Jabariyah, kelompok yang dia itu pasrah, ya, ibaratnya takdir itu urusannya Allah, itu haknya Allah menentukan itu, tapi kita itu punya kewajiban apa namanya, usaha, karena Allah akan menilai usaha kita. Maka kita ini adalah apa? Harusnya berusaha. Maka Rasul tadi mengatakan, "Iqmalu beramal." Ya, karena apa? Karena akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Ya, jadi kayak kan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, boleh nggak kita ini berdalil dengan takdir untuk melakukan dosa dan maksiat? Tidak boleh. Ya, orang kalau keliru berbuat dosa dan maksiat, kan ini takdir Allah. Ya, itu pengen supaya dia itu nggak dicela, nggak dicaci, nggak dihukum. Kan ya begitu. Ini kayak seperti pencuri pada zamannya Umar. Dia dah nyuri, ketangkep. Ya, Umar memutuskan potong tangannya. Maka pencurinya ini berdalil dengan takdir. Ya, bahwasanya, loh, bagaimana aku dipotong tangannya? Walaupun kan sudah ditentukan oleh Allah. Ya, jangan salahkan saya, salahkan Allah. Begitu gitu. Ya, maka apa? Jawabannya Umar. Ya, dari mana kamu tahu kalau takdirmu itu nyuri? Ayo, kamu diberitahu oleh Allah dan takdirmu itu nyuri, maka mencurilah kamu. Kayak gitu. Ada kayak gitu? Kan nggak ada. Mencuri itu larangan. Allah itu punya perintah, Allah itu punya larangan. Kita ini harus mentaati ini, perintah menjauhi larangan. Ya, jadi apa? Gak boleh berdalih, ya, dengan takdir untuk melakukan dosa. Orang sukanya mabuk-mabuk, wis takdirku kayak ini, wis takdir mati lah, gitu kan itu. Itu salah. Kenapa? Minum-minuman keras itu dilarang. Kalau dilarang itu harus dijauhi. Ya, bisa dipahami ya. Jadi nggak boleh berdalih untuk melakukan dosa dan kesalahan. Tapi kalau kita ditimpa musibah, boleh kita berdalil dengan takdir. Kita ditimpa musibah, yasqadarullah wa masya'al, rumahnya kebakaran, ya, kan bukan sengaja dibakar, kebakaran. Ketika itu berdalil dengan takdir, bener, yasqadarullah wa masya'al, mau apa lagi, mau sudah takdirkan Allah. Itu kalau musibah. Tapi kalau dosa maksiat tidak boleh berdalil dengan takdir, karena Allah itu punya perintah, Allah punya larangan. Perintah harus ditaati, larangan harus dijauhi. Ya, jadi kayak seperti itulah.
Kalau Anda melihat ada orang kayak tadi, dulunya baik, kok di akhir hayatnya tidak baik, ya itu memang dia menyongsong takdirnya. Ya, sebabnya dia kayak seperti itu. Kenapa? Ya nggak istiqomah. Kan mesti ada sebabnya. Allah itu tidak mungkin menakdirkan tanpa adanya suatu sebab. Ya kan begitu? Karena sebabnya apa? Dia nggak istiqomah. Jadi kayak seperti itu. Maka apa? Kita kalau melihat orang tuh kayak begitu. Juga sebaliknya, ada orang yang dulunya mungkin itu banyak dosa dan maksiatnya, tapi ternyata Allah itu tahu di akhir hayatnya dia tobat, akhirnya kemudian jadi penghuni surga. Itu tidak mustahil, dan itu banyak kisah yang kayak gitu kan. Ada 100 orang, satu orang bunuh 100 orang, ya kan? Di akhir hayatnya tobat nggak dia? Tobat, jadi ahli surga, ahli surga. Ada seorang pelacur, ya kan itu, pelacur, wanita pelacur masuk surga cuma gara-gara ngasih minum anjing yang kehausan. Coba bayangkan, semua itu ada sebabnya Bapak Ibu. Kita masuk surga itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Tentu adalah iman. Ya, dia walaupun pelacur tapi masih punya iman, dan dia punya amal soleh yang kelihatannya sepele, nolong anjing yang kehausan, ya, dengan sepatunya, ya, dikasihkan minum, ya, anjingnya bersyukur, Allah menerima, ya, syukurnya anjing ini, dan Allah membalas pelacur tersebut, diampuni dosanya, masuk surga, ya. Nah, jadi kayak gitu Bapak Ibu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Begini Pak, kalau ada orang yang tadinya itu sudah tertulis masuk neraka gitu ya, dia beramal soleh, nanti di sana di akhirat, malaikat itu akan melihat catatan aslinya awalnya atau akhirnya yang di bumi atau berubah. Ya, tidak begini. Jadi begini Bapak Ibu, takdir itu sebelum manusia ini ada, itu semuanya sudah ditulis oleh Allah dan Allah sudah tahu. Mengimani takdir itu ada 4 yang harus kita pahami. Harus kita pahami ya, ada 4. Pertama, Allah itu mengetahui sebelum terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Siapa penghuni neraka, siapa penghuni surga, itu sudah diketahui oleh Allah. Bukan Allah memaksa dia itu surga atau neraka, bukan. Allah itu sudah tahu orang ini itu nanti tak ciptakan ini, dia itu nanti akan milih jalan surga, ini akan milih jalan neraka. Tapi lika-likunya jalan ke surga itu dia itu harus belok ke kanan dulu, belok ke kiri dulu, zigzag dulu, baru lempeng. Itu Allah sudah tahu duluan. Bukan Allah tuh, hambaku ini mesti surga, kalau ini neraka. Enggak, Allah itu ketika mengetahui karena sudah tahu sebab-sebabnya. Ya, jadi Allah itu tidak dolim. Ya, jadi Allah itu tidak dolim. Itu yang pertama. Kemudian Allah itu sudah tahu dan ditulis di Lauhil Mahfuz, ditulisnya takdir ini Bapak Ibu. Itu langit bumi manusianya belum ada. Jarak terpaut 50.000 tahun sebelum langit buminya ada. Buku skenario takdir ini sudah ada. Ya. Jadi tidak ada di alam semesta ini yang luput dari pengetahuan Allah, nggak mungkin. Ya, ibaratnya Bupati Cilacap 2024 nanti itu Allah sudah tahu. Ya, Anda baru tahu calonnya kan ada 4 katanya. Ya, lah, nggak kurang asik 4 ini kan gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Gubernur Jateng 2024 Allah udah tahu. Dari 2 ini siapa? Anda belum tahu, milih aja belum kan ya gitu. Ya, itu sudah diketahui, jadi ditulis, dan diketahui, ditulis dan dikehendaki oleh Allah. Mesti apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Baik buruk dikehendaki oleh Allah itu mesti terjadi. Yang itu kemudian yang perlu kita ketahui, setelah dikehendaki diwujudkan benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada takdir yang berubah, itu sebenarnya nggak ada. Di tulisannya Allah nggak mungkin berubah karena Allah itu sudah tahu aslinya. Kalau kita ini kan merampang orang kan gitu ya, dia perjalanannya begini. Itu kan orangnya. Makanya kan saya katakan tadi, takdir itu rahasia Allah. Takdir itu nggak ada yang bocor, nggak dicontohkan kepada kita. Nah, kalau takdir kita ini bocor, kita protes terus gitu. Ya kan gitu. Berarti ada Bapak Ibu. Jadi
kalau seseorang kayak seperti itu, ya memang jalannya dia gitu. Bahwasanya apa? Oh dia itu Allah tahu, dia itu nanti akan surga, endingnya itu surga. Cuma perjalanannya dia itu kayak begini, ya terjerumus ke dalam dosa, tapi kemudian tobat baru istiqomah. Jadi ada orang ini itu dia itu milih sebenarnya jalan neraka. Cuma untuk ke neraka itu jalannya lurus dulu, baru belok-belok. Dengan itu kan akhir hayatnya belok, akhirnya dia neraka. Maka kan ingat, istiqomah itu kayak Anda meniti jalan lurus itu. Kalau Anda meniti jalan yang lurus ini selamat, lempeng. Tapi kalau Anda mengikuti jalan yang lain, kesesatan, itu Anda disesatkan, belok kanan, belok kiri. Ya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi bukan nanti takdir itu berubah, enggak. Jadi takdir asli itu enggak berubah. Cuma Allah itu, ya takdir itu kan ada dua. Ada takdir kubro. Takdir kubro itu takdir yang ada di Lauhil Mahfuz yang sudah diketahui oleh Allah, itu enggak mungkin berubah. Takdir yang kedua namanya takdir mu'allaq. Takdir yang digantungkan dengan usaha hamba. Itu takdir yang tertulis di dalam buku malaikat. Ya. Kalau janin itu usia 120 hari, ya kan begitu? Jadi 120 hari, 4 bulan kan itu, usia 4 bulan. Itu kan apa? Jadi malaikat diutus oleh Allah, tulis takdirnya. Bikan birizkihi wa ajalihi wa sakiyun amsa itu di situ ada yang bisa jadi mu'allaq, digantungkan ini. Hambaku ini ajalnya dia itu 60 tahun kalau nggak nyambung silaturahim. Ya, dia usianya 70 tahun kalau seneng nyambung silaturahim. Ya, tapi Allah sudah tahu di Lauhil Mahfuz hamba ini nanti 70 tahun. Gitu loh. Malaikat tahu enggak? Enggak tahu. Ya, karena kan belum dijalani oleh manusianya. Kan itu. Sehingga apa? Nah yang bisa berubah itu takdir ini, yaitu yang tertulis di dalam buku catatannya malaikat. Sehingga apa? Nanti dijalani, oh ternyata hamba ini ternyata istiqomah dalam silaturahim. Akhirnya apa? Dikasih usia 70 tahun. Ya, aslinya memang 70 tahun, cuma caranya 70 tahun itu kayak seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Jadi kayak seperti itu Bapak Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja pada persoalan mengamati dari kehidupan bernegara kita, orang-orang yang baik atau istiqomah justru tersingkir dari kehidupan negara kita. Mohon penjelasannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini tidak perlu menganggap aneh gitu ya. Memang sudah seperti itulah yang namanya sunatullah di akhir zaman itu kayak begitu. Di akhir zaman itu ya, yang banyak itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik. Mereka mayoritasnya. Kenapa? Mereka sudah sangat jauh dari agama. Sehingga orang-orang yang jahat pasti dia tidak mau dipimpin atau tidak mau punya orang-orang yang baik di sekitar mereka, karena akan merugikan kepentingan mereka. Ya, dan itulah sunatullah, bahwasanya di akhir zaman itu akan banyak kasratul khamr, banyaknya dosa dan maksiat. Ya, di akhir zaman itu kata Rasulullah kasratul namanya ruwaibidah. Orang-orang yang banyak bicara urusan umat tapi tidak paham urusan umat. Dan sekarang dangdut, artis itu dangdut gitu ya. Tapi bicara urusan umat itu bicara apa? Anggota DPR, MPR kita itu mohon maaf ya, banyak yang nggak berkualitas. Ya, cuma karena dia itu punya suara banyak gitu kan. Dan suara banyak pun bisa diciptakan dengan duit kan. Makanya sekarang Anda jumpa itu mayoritas DPR MPR itu orang yang berduit. Kalau tidak orang yang dimodal duit, kan begitu, ya. Maka apa? Maka di sini letaknya
dengan kayak seperti ini itu jangan jelas. Orang yang baik rata-rata nggak punya duit kan gitu, ya akan bisa maju. Orang baik tidak punya partai yang nggak bisa maju. Ya, kalau saya katakan ya Anies juga keliru. Kenapa dia kalau berpolitik kok nggak ikut partai? Gitu aja. Ya, jadi kita nggak usah menyesali. Ya sudah. Ya, itu adalah bagian dari sunatullah. Bahwasanya akhir zaman kayak seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita ini tinggal ya kalau mau merubah itu merubahnya bukan secara gradual, merubahnya kita itu dengan menyadarkan masyarakat, ya. Jadi makanya pentingnya amar ma'ruf nahi munkar itu ya di sini, ya kan itu kan. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah untuk membuat masyarakat itu sadar mana ma'ruf mana munkar. Ketika masyarakat itu paham mana ma'ruf mana munkar, maka akan soleh. Kalau masyarakatnya soleh akan melahirkan pemimpin yang soleh. Tapi kalau masyarakatnya tolak-toleh, maka apa? Pasti akan melahirkan pemimpin yang tolak-toleh. Kayak seperti itu. Karena apa? Karena kaidahnya secara umum itu bahwasanya pemimpin itu cerminan rakyat. Ya. Jadi pemimpin itu cerminan rakyat. Jadi kalau pemimpin Anda kayak seperti itu, lah mayoritas rakyatnya kayak begitu, gitu. Ya, lu kan begitu. Anda mau melihat masyarakatnya baik atau tidak, lihat pemimpinnya. Kalau pemimpinnya jujur, berarti mayoritas masyarakat sini jujur. Ya, kalau mayoritas masyarakat ini pemimpinnya di sini kok ternyata koruptor, berarti mayoritas masyarakatnya juga koruptor. Kenapa? Karena nanti ini mungkin kita sampaikan. Rasulullah SAW itu bersabda, "Walam yaqtusul mikyala wal mizana illa ukhidu bisinin wa syiddatil munah wa jawri sultan." Alaihi. Jadi kalau orang itu sudah mengurangi takaran dan timbangan, masyarakatnya itu sudah biasa curang dalam takaran timbangan, Allah akan timpakan ada kontan di dunia. 3. Apa itu? Pertama, apa? Ukhidu bisinin, ditimpa paceklik. Syiddatil munah, sulitnya kehidupan. Yang ketiga, jawri sultan alaihi, pemimpin yang dolim. Kenapa muncul pemimpin dolim? Rakyatnya dolim. Ya, jadi pemimpin dolim muncul karena apa? Rakyatnya dolim. Supaya rakyat yang dolim itu tahu dampak akibat pemimpin dolim, tahu dampak dari kedoliman dia dipimpin oleh pemimpin yang dolim. Itulah firman Allah dalam surat Al-An'am. Allah berfirman itu, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dadh bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian mereka atas sebagian yang lain disebabkan amal perbuatan mereka. Ya, Allah munculkan pemimpin-pemimpin yang gak beres di kita itu karena bisa jadi kebanyakan kita memang belum beres. Sehingga kalau Anda ingin beresi mereka, beresi rakyatnya. Ya, sadarkan mereka. Ketika sadar, maka ini perannya siapa? Dai. Ya, para mubalik. Ya kan itu, para ulama menyadarkan masyarakat. Ya, jadi kayak gitu. Nah, sekarang perannya ulama itu sejauh mana? Ya, ulama ya kebanyakan kalah dengan orang yang punya duit. Ya kan itu kan? Ya, ulama mengajarkan yang pengajian, mereka mengajarkan konsen. Ya kan gitu. Ya, dan cara-cara kayak seperti itu sudah ditempuh oleh orang kafir Quraisy dulu. Ya, Nabi Muhammad mendakwai jamaah haji, maka orang Quraisy mendatangkan penyanyi, ya kan, konser. Kan begitu. Untuk apa? Supaya umat itu bodoh terus, tidak tahu kebaikan dan keburukan. Nah, itu permasalahannya di situ, Bapak Ibu. Ya, jadi kita nggak perlu meratapi atau itu, tapi kita ini bagaimana menyongsong. Inilah mandat kita untuk berbenah diri. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Cukup. Ya, ini ada pertanyaan terakhir dari saya, Ustaz. Mungkin ini untuk para bapak dan ibu, misalnya ada anak atau cucu yang nakal, nah itu seringkali sama orang tuanya diberi nasihat hingga itu
nakal terus, dan akhirnya orang tua tersebut kayak bosen atau sudah malas menasihatinya, akhirnya dia melemparkan kepada temannya sebayanya atau ustadz atau gurunya. Nah itu bagaimana ustadz? Dan motivasi untuk jangan malas untuk menasihati anaknya di jalan kebenaran. Terima kasih. Jadi begini, kita menghadapi namanya dunia anak ya. Dunia anak itu sebenarnya kalau dikatakan nakal itu ya enggak juga. Kita ini kadang orang tua atau sebagai guru tidak memahami psikologi anak. Anak itu Bapak Ibu mengalami tahapan perkembangan psikologi seiring dengan tumbuh kembang yang namanya fisik. Ya, tumbuh kembang fisik. Anak laki-laki itu biasanya akan muncul bandelnya. Ya, itu sebenarnya bukan bandel. Itu karena dia itu perang batinnya, psikologinya itu lagi ada perubahan karena pertumbuhan fisik. Dia mau bandel. Itu anak laki-laki harus banyak kita perhatikan, itu usia SMP. Jadi usia SMP. Maka rata-rata kenakalan itu kan diawal di situ kan, di usia SMP. Maka di SMP itu harus banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah fisik yang bermanfaat. Makanya Pak, seperti kepanduan. Anak laki-laki itu nanti otaknya itu banyak berpikir itu di SMA. Jarang kalau yang mengajar di SD, jarang anak laki-laki itu di SD dapat ranking, itu jarang. Kenapa? Karena dia itu fisik memang. Itu masa pertumbuhan itu fisiknya dia. Kan gitu. Anak perempuan itu biasanya ranking SD itu mesti anak perempuan banyak kan. Ya, kenapa? Dia sudah mulai ada kematangan, dia sudah mulai balik kan gitu. Ya, jadi secara psikologi gitu. Usia SMP bagi anak laki-laki itu rawan dan rentan. Maka harus ada pelampiasan yang positif, kepanduan, ya, diajari kepemimpinan, tanggung jawab, ya, itu di situ letaknya. Jadi kalau SMP itu bagi anak laki-laki itu jangan terlalu fokus ke ilmuwan, kecuali memang dia fokusnya di ilmu. Karena ada orang yang punya kecerdasan lebih, dia nggak banyak mau bergerak, ya gitu. Tapi kalau secara standar umum laki-laki itu banyak bergerak di usia SMP. Makanya dia akan mudah terprovokasi, ya kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau anak perempuan, rentan-rentannya anak perempuan itu usia SMA. Jadi usia SMA, maka kalau SMA anak perempuan itu harus dikawal agak sedikit ketat. Ya, itu adalah SMA. Karena itu masa perubahan psikologi yang agak drastis. Laki-laki di SMP, ya, makanya kalau sudah SMA, anak laki-laki ini biasanya dia mulai nyalip perempuan. Karena perempuan di situ mengalami perubahan psikologi, dia nggak banyak bisa berpikir secara nalar. Ya, laki-laki sudah mulai stabil. Ya, maka di situ rata-rata kalau sudah SMA itu yang pinter-pinter ranking kebanyakan adalah laki-laki. Ya, itu memang fakta. Jadi itu secara ilmu psikologi itu. Jadi nggak boleh kita putus asa. Jadi anak itu ya tetap harus kita arahkan. Makanya cuma kita ini kadang kurang, bahasa orang Jawa kurang telaten, ya kan? Kurang sabar. Nah, jadi kurang sabar. Makanya Pak, tanggung jawab pendidikan asli tanggung jawab kedua orang tua. Selagi Anda masih bisa menangani, tangani sendiri. Dan caranya itu gampang. Ketika usia-usia perubahan kayak seperti itu, dekat dengan anak. Ya, momentum kebersamaan harus dijalin. Di antaranya apa? Makan bersama. Ya kan itu. Ketika makan bersama banyak kasih wejangan dan nasihat. Itu kelihatan nggak masuk telinga, tapi sebenarnya yang masuk telinga keluar telinga kiri, tapi sebenarnya itu merasuk. Karena saya masih ingat, saya usia segitu itu dinasihat oleh bapak itu masuk itu. Ketika saya sudah mulai merantau, terngiang-ngiang ucapan bapak itu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi apa? Jangan segan-segan untuk makan bersama. Kalau misalnya sarapan ya sarapan, kalau enggak makan malam. Ya, dan sambil menasihati kehidupan bagi anak-anak kita, ya, terkhusus ketika sudah usia-usia perubahan tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Terima kasih Ustaz.
sebelum saya menutup kajian pagi pada pagi hari ini, izinkan saya membaca beberapa kesimpulan pada tema pengajian pagi, yaitu menggapai jalan keistiqomahan dalam beragama. Setelah kita beriman dan bertakwa, yang kita butuhkan adalah keistiqomahan. Tanpa keistiqomahan, apa yang sudah kita bangun bisa hancur, dan ketika kita menjalankan keistiqomahan jangan berlebihan. Ada beberapa keutamaan istiqomah. Yang pertama, orang yang istiqomah akan mendapatkan ketenangan ketika syakaratul maut. Yang kedua, orang yang istiqomah dia mendapatkan kabar gembira, yaitu masuk surga. Yang ketiga, orang yang istiqomah akan diberi lapangan rezeki. Yang keempat, orang yang istiqomah akan diberi kelapangan dada di kehidupan dunia. Kiat untuk istiqomah. Yang pertama, harus ada kesungguhan dan mujahadah. Yang kedua, selalu menyibukkan diri dengan ilmu agama. Yang ketiga, ikhlas dalam menuntut ilmu dan beramal. Yang keempat, berdoa. Yang kelima, pertemanan yang baik yang membawa ke jalan keistiqomahan. Yang keenam, pertengahan saat beramal, jangan berlebihan. Dan yang terakhir, banyak membaca dan tadabbur Al-Quran. Mungkin cukup sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Untuk mengakhiri kajian Ahad pagi kali ini, mari kita membaca hamdalah dan doa kafaratul bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.